الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-109, yaitu azwajun. Lafaz ini merupakan bentuk jamak dari az-zawj. Ibnu Faris berkata, kata ini pada awalnya untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Antaranya adalah suami dan istri. Ia juga mengandung makna setiap satu ada bersamanya yang lain dari jenisnya, bentuk yang memiliki lawan untuknya, seperti basah dan kering, lelaki dan perempuan, malam dan siang, pahit dan manis, istri dan sahabat. Ar-Razi berkata, ia bermakna lawan dari seorang, dan setiap dari kedua-duanya dinamakan az-zawj. Oleh karena itu dikatakan untuk dua adalah zaujan dan kedua-duanya adalah zauj. Al-Quran tidak menyebut tak marbutah untuk lafaz az-zaujah, istri. Ar-Raghib berkata, tidak ada dalam Al-Quran perkataan yang menyebut wa zawwajtuha huron sebagaimana yang dikatakan sawwajtuhum ra'atan. Hal ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Hal ini tidak berlaku seperti biasanya antara kita dengan jalan pernikahan. Kata azwaj disebut 52 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 25, 234, 240, 232, 240. Artinya 240 disebutkan dua kali kata ini. Ali Imran surah yang ketiga ayat 15, An-Nisa surah 4 ayat 12 dan 57, Al-An'am surah ke-6 ayat 139, 143, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 24, Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 23, 38, Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 88, An-Nahl surah yang ke-16 ayat 72, dua kali disebutkan, Thaha surah yang ke-20 ayat 53 dan 131, Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 6, An-Nur surah yang ke-24 ayat 6. Kemudian Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 72, Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 166, Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 21, Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6, 14, 28, 37, 50 disebutkan dua kali, 52, 53, 59. Fatir surah yang ke-35 ayat 11, Yasin surah yang ke-36 ayat 36, 56, As-Saffat surah yang ke-37 ayat 22,
Shad surah yang ke-38 ayat 58, Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 6, Ghafir surah yang ke-40 ayat 8, Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 11 dan ini disebutkan 2 kali, As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 12 dan 70, Al-Waqiah surah yang ke-56 ayat 7, Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 11 disebutkan 2 kali. Kemudian At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 11 ayat 14, At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 1, 3 dan 5, Al-Ma'arij surah yang ke-70 ayat 30 dan An-Naba surah yang ke-78 ayat 8. Lafaz azwaj dalam Al-Quran mencakup makna yang berbeda-beda bersesuaian dengan kaitan dan hubungan perkara yang dibicarakan. Di antaranya adalah yang pertama, yang bermakna bidadari-bidadari seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 15. Dalam tafsir Sofat Tafasir, lafaz azwaj bermakna wanita-wanita dari bidadari-bidadari yang suci dari kotoran dan najis, yang hissi, yang nampak, dan maknawi dari segi kejiwaan. Dia suci dari haid, nifas dan sebagainya. Yang kedua, ia bermaksud jenis atau macam sebagaimana maksud dari surat Thaha ayat 54, Al-An'am ayat 143 dan Az-Zumar ayat 6. Al-Fairuz Abadi berkata, maksud azwaj dalam surat Thaha ialah bermacam-macam tumbuhan yang sama, pelbagai warna, di mana setiap warna terdapat yang sama. Begitu juga dengan tafsirannya dalam surah Al-An'am yang bermaksud 8 jenis hewan. Yang ketiga, ia bermakna sahabat atau teman, seperti penafsirannya dalam surah As-Saffat ayat 22 dan surat Thaha ayat 131. Pada surah As-Saffat, Ibnu Katsir berkata, ia bermaksud sahabat-sahabat mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sufyan As-Tsauri dari Sammak, dari Nu'man, dari Umar bin Al-Khattab. An-Nu'man bin Bashir berkata, man azwaj di sini ialah yang serupa dan sama seperti mereka. Syarik meriwayatkan dari Sammak, dari Nu'man, beliau berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, makna azwaj ialah ashbahahum, yang serupa dengan mereka, yaitu datang orang yang berbuat zina bersama orang yang berbuat zina, dan orang yang melakukan riba bersama dengan orang yang melakukan riba, dan orang yang minum arak dengan orang yang minum arak pula. Begitu juga dengan makna azwaj dalam surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulnya supaya jangan melihat orang yang berada dalam kemewahan dan yang sama dengan mereka, yang diberikan kepada mereka kesenangan atau nikmat yang banyak. Yang keempat, ia bermaksud golongan atau kelompok seperti dalam surah Al-Waqiah ayat 7. At-Tabari berkata, azwaj di sini bermaksud 3 golongan atau kelompok manusia. Qatadah berkata, maksud lafaz azwajan salasa ialah 3 golongan atau kelompok kedudukan manusia pada hari akhirat. Kelima, ia bermaksud wanita-wanita untuk laki-laki atau anak-anak perempuan seperti dalam surah Al-An'am ayat 139 dan lainnya. Al-Imam Al-Qurtubi menerangkan, maksud azwaj pada ayat ini adalah anak-anak perempuan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Zaid. Ulama yang lain berpendapat ia bermaksud istri-istri mereka, di mana susu yang keluar dari perut hewan ternak itu halal untuk mereka yang laki-laki dan diharamkan bagi istri-istri mereka.
Sekiranya yang lahir dari perut kambing adalah jantan, mereka menyembelihnya untuk dimakan oleh laki-laki mereka saja, tanpa mengajak wanita-wanita mereka. Dan apabila yang lahir betina, mereka membiarkannya dan tidak menyembelihnya. Dan apabila yang keluar adalah bangkai, maka mereka membolehkan wanita-wanita mereka ikut serta memakannya, dan Allah melarang perbuatan tersebut. Yang keenam, bermaksud istri-istri Nabi seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 6 dan 53. Abu Fadl Al-Ma'ini berkata, lafaz azwaj dalam ayat ini bermaksud wanita-wanita yang berada dalam kamar-kamar Nabi. Al-Imam At-Tabari menafsirkan ayat 6 dalam surah ini dengan haramnya terhadap istri-istri Nabi, istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah sama dengan haramnya muslim atas ibu mereka, di mana diharamkan menikahi mereka setelah wafatnya, sebagaimana diharamkan untuk mereka menikahi ibu-ibu mereka. Qatadah berkata, hal ini mengisyaratkan kewajiban mengagungkan hak-hak mereka.